Kurangnya pekerja rumah tangga, majikan Taiwan kini berani naikkan gaji hingga 25.000 NT. Nah, kabar bagus nih. Memang ya, ini sekedar informasi saja. Untuk teman-teman yang dari Indonesia khususnya, itu untuk PRT memang susah banget masuk ke sana ya. Biayanya yang dari pemerintah ditekan zero cost, tapi dari Taiwan sendiri memang belum clear 100%, itu memang susah. Tapi kalau untuk pabrik, memang hari-hari ini juga sudah bisa proses cepat ke Taiwan, tapi untuk PRT masih susah. Nah, bagaimana selengkapnya ini? Simak di video berikut ini. Para majikan di Taiwan kini berani membayar perawat atau pengasuh migran rumah tangga sebesar 25.000 NT per bulan. Ini naik jauh banget ya. Biasanya cuma 19.000, itu sudah plus lembur, sekarang sudah berani menaikkan sama dengan pekerja formal. Hal ini diakibatkan Taiwan mulai kekurangan tenaga kerja di beberapa bidang khusus di sektor informal. Setelah menutup pintu perbatasan untuk para pekerja migran, sedangkan permintaan majikan terhadap pekerja rumah tangga untuk mengasuh orang tua atau keluarga mereka mengalami peningkatan. Nah, sebagaimana kita tahu juga setiap hari banyak kepulangan dari Taiwan ke Indonesia ya. Sebenarnya ini kabar bagus untuk kalian yang sedang memperpanjang kontrak ataupun pindah majikan. Menurut data statistik Kementerian Tenaga Kerja Taiwan (MOL) per 21 Maret kemarin, setelah Taiwan kembali membuka perbatasannya per November 2021 atau pengiriman TKI dibuka per November 2021 kemarin, setidaknya sudah terdapat 1053 PRT atau TKW migran yang telah masuk ke Taiwan. Meskipun begitu, masih terdapat ketidakseimbangan antara permintaan majikan dan jumlah yang ditawarkan. Jadi banyak yang pulang, yang datang sedikit, yang pindah majikan juga sangat sedikit. Nah, ini sebenarnya kesempatan istimewa buat teman-teman semuanya yang akan pindah majikan atau perpanjang majikan. Beberapa warga Taiwan yang menjaga orang tuanya seorang diri mengatakan bahwa meskipun mereka memiliki uang dan ingin mencari bantuan untuk meringankan beban mereka, namun jumlah tenaga kerja yang berkurang drastis karena pandemi sehingga sulit untuk mendapatkannya saat ini. Hal inilah yang menyebabkan upah atau gaji untuk para pekerja migran di rumah tangga sektor informal akhirnya ditingkatkan oleh para majikan sebesar 30%, dari 17.000 gaji pokoknya menjadi 25.000 nih. Ini kabar bagus nih. Terlebih lagi dengan adanya karantina dan pelatihan terbaru, saat ini para majikan pun harus menanti lebih lama serta harus membayar lebih banyak uang untuk biaya perekrutan. Biaya ini termasuk biaya karantina serta membantu biaya perawatan jika pekerja harus dirawat di rumah sakit akibat terinfeksi COVID-19. Sebelum masa pandemi, para majikan hanya perlu membayar biaya jaminan asuransi dan biaya kesehatan dengan jumlah keseluruhan hanya 48.000 NT saja untuk merekrut pekerja baru. Saat ini dengan jumlah gaji yang juga meningkat hingga 25.000 ditambah dengan biaya pencegahan pandemi yaitu biaya 10 hari karantina sebesar 7.500 serta biaya 7 hari manajemen kesehatan mandiri, menjadikan jumlah total yang harus dikeluarkan para majikan untuk merekrut pekerja migran informal mencapai 106.194 NT. Nah, itu 2 kali lipat sekarang merekrut para PMI. Nah, oleh karena itu sekarang itu sedikit banget dari majikan Taiwan itu yang mencari PMI dari Indonesia, khususnya di sektor informal. Kalau sektor formal sekarang masih lancar jaya dan sudah bisa berangkat sering banget ya. Nah, dari informasi dari PJTKI juga, dari subsidi pemerintah Taiwan itu cuma 10.000 ya untuk karantina. Itu pengakuan dari orang-orang yang ada di PT. Nah, ini kesempatan buat kalian yang masih ingin bekerja di luar negeri, masih ingin belum pensiun, khususnya di sektor informal di Taiwan. Oke lah, perpanjang kontrak kalian dan minta tambahan gaji ya 25.000 lah, sama dengan yang formal. Dan itu insya Allah akan mudah banget karena memang situasi saat ini memang lagi
sulit ya, jadi tidak bisa mencari dengan biaya murah. Sekarang mereka mau mencari TKW baru pun dari Indonesia itu biayanya mahal. Nah sekarang mulai diisi dari Vietnam, karena Vietnam hari-hari ini membludak datang ke Taiwan. Entah bagaimana ke depan, tapi ya tahu sendirilah, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Semoga aja aturan zero cost ini segera selesai, segera mendapat ACC dari Taiwan, dan pengirimannya juga segera normal kembali, tidak seperti ini ya. Di atasannya bilang sudah oke, di lapangannya bilang belum oke, dan di PT-nya bilang keberatan karena biayanya terlalu tinggi dengan zero cost. Di Taiwan para majikannya juga belum 100% itu setuju, kebanyakan memang belum setuju. Nah ini kan belum ada klopisasi atau kesamaan persepsi pendapat ya antara pemerintah Indonesia, pelaku PJTKI atau P3MI, agensi juga majikan. Semoga masalah ini segera teratasi, dan buat teman-teman semuanya selamat bekerja, salam sukses, semoga harimu hari inilah hari bahagia dan senantiasa mendapat rezeki yang berlimpah. Amin.